Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gilang Itfi, dosen program studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau biasa disingkat PDD UK TPT, dalam bidang pengajaran. Konten paparan yang nantinya akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah identitas mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara DYS dan mahasiswa, serta sistem penilaian mata kuliah. Identitas mata kuliah yang disampaikan pada program studi S1 Teknik Sipil dengan mata kuliah hidrolika dengan praktikum 1 SKS, kode mata kuliahnya adalah NTSI 6023 yang diajarkan pada semester 3 dengan nilai SKS 2 dan nilai JS-nya adalah 5. Deskripsi mata kuliah hidrolika adalah mata kuliah yang menyajikan terkait dengan teori dan konsep aliran serta garis lurus, macam-macam aliran, hidrodinamika aliran, luas penampang basa pada saluran, keliling basa pada saluran, jari-jari hidrolis, debit aliran dengan perumusan Manning dan Jesi, perencanaan dimensi saluran dengan perumusan Manning dan Jesi, serta perencanaan dimensi saluran dengan bantuan software. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK-nya itu sendiri, yang pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan dasar hidrolika yang diikuti oleh sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep aliran dan garis arus, mampu mendeskripsikan macam-macam aliran, serta mampu mendeskripsikan konsep hidrodinamika aliran. Di CPMK yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis debit yang mengalir pada sebuah saluran, yang disertai dengan sub CPMK, mahasiswa diharapkan mampu menghitung luas penampang basa di saluran, mampu menghitung keliling basa di saluran, mampu menghitung debit hidrolika yang mengalir di saluran dengan perumusan Manning dan Jesi. CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merancang dimensi saluran untuk mengalirkan debit limpasan, di mana sub CPMK yang pertama adalah mampu merancang dimensi saluran berdasarkan rumus Manning. Sub CPMK yang kedua adalah mampu merancang dimensi debit yang dihitung berdasarkan rumus Jesi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu merancang suatu dimensi saluran dengan program bantu software HECRAS. Materi pembelajaran yang nantinya akan disampaikan di pertemuan pertama, di mana sub CPMK 1.1, kita mulai dengan pendahuluan serta kontrak perkuliahan. Di pertemuan kedua, tetap dalam sub CPMK 1.1, materi yang diajarkan adalah prinsip aliran, kemudian parameter aliran, serta garis arus. Beranjak ke pertemuan ketiga, di mana sub CPMK 1.2, maka kita nanti akan belajar terkait dengan apa itu aliran tetap atau steady flow, dan parameter-parameter yang mendukung aliran tetap atau steady flow tersebut. Di pertemuan keempat, dengan sub CPMK 1.2, setelah kita belajar aliran tetap atau steady flow di pertemuan ketiga, di pertemuan keempat ini kita akan belajar lawannya, yaitu adalah aliran tidak tetap atau unsteady flow, dengan parameter-parameter penyusun. Di pertemuan kelima, sub CPMK 1.3, kita akan belajar apa itu hukum kontinuitas, apa itu hukum kekekalan momentum pada aliran. Di pertemuan ke-6, dengan sub CPMK 1.3, maka kita akan belajar aplikasi hukum Bernoulli pada saluran. Di pertemuan ke-7, dengan sub CPMK 1.3, maka kita akan belajar model aliran seragam atau kita sebut sebagai uniform, dan aliran tidak seragam atau non-uniform. Di pertemuan ke-8, sub CPMK-nya 1.1, 1.2, dan 1.3, maka kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, di pertemuan ke-9, kita beranjak dengan sub CPMK 2.1, di mana materi yang diajarkan adalah perencanaan geometrik saluran dan perhitungan luas penampang basah.
Di pertemuan ke-10, 2.2, kita akan belajar terkait dengan materi perhitungan keliling basa pada saluran trapesium dan saluran persegi. Di pertemuan ke-11, sub CPMK 2.3, maka kita akan belajar apa itu jari-jari hidrolis pada saluran trapesium maupun saluran persegi. Di pertemuan ke-12, dengan sub CPMK 2.3, parameter rumus Manning, akan kita ajarkan bagaimana menghitung dimensi saluran dengan menggunakan rumus Manning. Di pertemuan ke-13 dengan sub CPMK 2.4, maka perhitungan dimensi saluran menggunakan rumus Jasi. Di pertemuan 14 dengan sub CPMK 3.1 dan 3.2, maka perhitungan adalah kapasitas aliran saluran. Di pertemuan ke-15, sub CPMK 3.3, maka kita akan belajar perhitungan saluran dengan menggunakan software ECRAS. Dan di pertemuan terakhir, minggu ke-16, sub CPMK-nya 3.1, 3.2, dan 3.3, maka kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Maka itu adalah keseluruhan 16 pertemuan untuk mata kuliah hidrolika. Nah, sedangkan untuk materi laboratorium, di mana di situ akan ada percobaan yang dilaksanakan di laboratorium, kita akan sajikan bersamaan dengan pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-11. Jadi nanti dilaksanakan praktikum di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-11, di mana nanti kita akan belajar bagaimana mendimensi flume atau saluran yang nantinya sudah tersedia di laboratori, tinggal kita akan menghitung berapakah dimensi tinggi, dimensi lebar, serta debit yang mengalir pada penampang tersebut. Sistem pembelajaran yang ada di Universitas Negeri Malang terbagi menjadi dua. Yang pertama secara daring yang meliputi pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus, yang biasanya disertai dengan penugasan, kemudian tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, dan discovery learning. Nah, discovery learning ini biasanya mahasiswa ditugasi oleh dosen untuk belajar mandiri, mengambil bahan kuliah atau bahan pembelajaran dari segala unsur pembelajaran, misalkan dari YouTube, kemudian dari artikel, kemudian dari buku, maupun e-learning yang lain. Jadi tidak terbatas oleh 1-2 unsur pembelajarannya. Yang kedua itu adalah offline, jadi digunakan luring, di mana luring ini adalah dilakukan dengan project based learning. Jadi mahasiswa diminta oleh dosen untuk menyelesaikan suatu project. Contoh di teknik sipil, maka dosen membawa suatu case project, misalkan suatu saluran, kemudian mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan bagaimana merancang geometrik saluran tersebut, kemudian dimensinya berapa agar nanti debit yang mengalir tidak meluap pada suatu saluran tersebut. Maka nanti dilakukan penugasan, dibagi menjadi kelompok, kemudian setelah dapat hasilnya, maka akan dilakukan paparan atau tanya jawab antar kelompok, dan nanti akan dipandu oleh dosen yang bersangkutan. Metode pembelajaran yang ada di Universitas Negeri Malang juga terangkum dalam Simpejar atau Sistem Pengelolaan Pembelajaran Universitas Negeri Malang, di mana Simpejar ini dapat diakses melalui Syakat atau sistem akademik, syakat.um/acid, di mana di situ Simpejar mempunyai domain khusus untuk yang terintegrasi dengan presensi mandiri, materi perkuliahan, penilaian, DHK, daftar hadir mahasiswa. Jadi ini adalah contoh tampilan dari Simpejar, bisa diakses di Simpejar UM/ACID, mulai dari mata kuliah yang diajarkan, mulai dari RPS, penilaian, kemudian ini adalah CPMK maupun sub CPMK yang ada dalam Simpejar, kemudian juga nanti bisa ditampilkan siapa-siapa mahasiswa yang nanti tergabung dalam kelas tersebut, dan mahasiswa dapat melakukan presensi mandiri dalam Simpejar ini. Nah, interaksi DYS dan mahasiswa dapat terbagi menjadi pertemuan secara sinkronus, biasanya menggunakan Zoom, Gmeet, maupun yang ada dalam Simpejar, live streaming, begitu. Jadi nanti terangkum dalam pertemuan sinkronus. Kemudian pertemuan offline itu biasanya kita gunakan adalah pertemuan secara head-to-head, tatap muka yang ada dalam kelas. Jadi mahasiswa seperti biasa masuk dalam kelas sesuai dengan jadwal dan ada di kelas mana, maka dosen akan memberikan
materi di mana 1 SKS atau 2 SKS atau bahkan 3 SKS nanti sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian selain pertemuan sinkronus dan pertemuan offline, ada pertemuan asinkronus yang kita sebut sebagai pertemuan yang tidak langsung begitu, biasanya menggunakan si Pejar maupun menggunakan Google Drive. Jadi mahasiswa diminta mengerjakan tugas, kemudian nanti mengupload dalam si Pejar tugas tersebut atau dalam Google Drive. Sedangkan sistem penilaian mata kuliah yang ada dalam mata kuliah hidrolika ini terbagi menjadi indikatornya adalah tugas, UTS, kemudian kuis, UAS, keaktifan mahasiswa, sehingga nanti totalnya menjadi total bobot keseluruhan, di mana tugas adalah 40%, yang terbagi menjadi sub CPMK 115, CPMK 220, sedangkan sub CPMK 3 adalah 5. Kemudian UTS, bobotnya 15%, sub CPMK 15, CPMK 25, serta sub CPMK 3 juga 5. Kemudian kuis untuk bobot total 20%, sub CPMK 1 10, sub CPMK 25, serta sub CPMK 3 juga 5. UAS dengan bobot total 20%, maka sub CPMK 15, sub CPMK 25, sub CPMK 3 adalah 10. Sedangkan keaktifan mahasiswa dalam kelas ataupun dalam live Zoom maupun Gmeet itu nanti kita hargai 5%. Maka total keseluruhan adalah 100% untuk penilaian mata kuliah hidrolika ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk melihat contoh video pembelajaran interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kita simak video berikut. Saya coba selesaikan dulu materi sebelum UTS ini. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Baik. Kita akan masuk ke apa yang kita sebut sebagai kriteria aliran begitu ya. Kriteria aliran yang pertama kita sebut sebagai aliran tetap atau yang kita namai steady flow. Di situ dikatakan bahwa steady flow adalah satu jenis aliran yang menunjukkan di mana seluruh analisis aliran diambil asumsi bahwa debit alirannya tetap. Artinya kontinuitas flow-nya berlaku. Kemudian, selain debit dianggap tetap, maka V-nya juga tetap tidak berubah menurut waktu. Atau dapat ditulis dV per dt sama dengan 0. Apa ini dV per dt? Dulu waktu matematika rekayasa atau kalkulus? Turunan, Pak. Turunan, begitu ya. Berarti turunan V terhadap T berarti apa? Artinya apa berarti? Artinya bahwa kecepatan tidak berubah sepanjang waktu aliran atau dV per dt-nya sama dengan 0. Itulah yang kita sebut sebagai kriteria steady flow. Sebaliknya, lawan dari steady flow adalah kalau kecepatannya berubah menurut waktu, artinya debit pada suatu aliran tersebut bisa berubah, sehingga kecepatannya akan berubah sesuai dengan waktu perjalanan, maka bisa ditulis dV per dt tidak sama dengan 0, itulah yang kita sebut sebagai kriteria aliran tidak tetap, atau kita sebut sebagai unsteady flow. Sehingga steady dan unsteady itu saling berlawanan. Dilihat dari apa? Dilihat dari perubahan kecepatan. Kalau debitnya tetap tidak berubah, kecepatannya menurut waktu, kita sebut sebagai apa tadi? Steady flow. Steady flow, aliran tetap. Sedangkan kalau debitnya berubah, kemudian akan merubah suatu kecepatan pada suatu parameter nilai waktu, sehingga dV per dt-nya tidak sama dengan 0, maka alirannya berubah menjadi aliran apa? Tidak tetap atau kita sebut sebagai unsteady flow. Pertanyaan saya, kalau semisal aliran sungai yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di existing begitu ya, pertanyaan saya, sungai saluran tersebut kalau ada hujan sekarang ini, itu alirannya steady flow atau unsteady flow menurut Anda? Unsteady, Pak. Unsteady. Kenapa unsteady, Mas? Karena Kenapa alirannya unsteady?
biasanya itu debit airnya berubah sama kecepatannya berubah, bisa kayak ketambahan dari saluran-saluran yang lain. Ya, maka di lapangan pasti akan terjadi unsteady flow. Nah, pertanyaannya kenapa kok kita belajar steady flow? Nah, kita belajar steady flow adalah untuk mempermudah nanti dalam menganalisis. Kita akan belajar nanti begitu ya. Kita akan mendesain suatu penampang kenapa harus steady flow dan kapan kita akan menggunakan unsteady. Itu nanti kita akan belajar ya. Jadi kalau steady flow itu akan menimbulkan debit aliran yang besar. Sedangkan unsteady flow, debit alirannya akan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Pada saat kita akan mendesain suatu penampang aliran besar, maka secara umum desain kita akan terlihat aman, begitu ya. Tidak ada masalah karena kita akan mendesain dengan penampang debit yang besar. Tapi tidak real, tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Tapi kalau unsteady flow ini nantinya sesuai dengan yang ada di lapangan, tapi nanti analisisnya sedikit rumit daripada steady flow. Kita nanti akan belajar setelah UTS. Kapan kita menggunakan steady, kapan kita menggunakan unsteady dengan Heckras begitu ya. Sampai di sini dulu. Dua kriteria dulu. Apakah ada pertanyaan steady dan unsteady? Paham teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Saya lanjutkan ya. Nah, selain steady dan unsteady, maka kita ada yang menamakan aliran seragam atau uniform. Kalau tadi kecepatan dihitung berdasarkan parameter waktu, sedangkan kalau aliran seragam atau uniform flow, itu kecepatannya dihitung berdasarkan jarak, sehingga dV per ds-nya sama dengan 0. Artinya apa? Kecepatan tidak berubah menurut jarak. Itulah yang kita sebut sebagai uniform flow. Saya ulangi lagi, uniform flow adalah aliran yang membatasi nilai kecepatan tidak berubah sepanjang jarak aliran atau sepanjang saluran atau sungai yang akan kita amati. Sehingga nilai dV per ds-nya selalu sama dengan 0. Itulah yang kita sebut sebagai uniform flow. Tapi sebaliknya, kalau nilai dV per ds-nya tidak sama dengan 0, artinya kecepatannya bisa berubah menurut jarak, maka kita sebut sebagai non-uniform flow atau aliran tidak seragam. Bisa ditulis dV per ds-nya tidak sama dengan 0. Sehingga kita sebut sebagai non-uniform flow. Jadi ada steady unsteady, ada uniform non-uniform. Kalau steady unsteady dV per dt, kalau uniform dan ununiform dV per ds. Tinggal yang membedakan adalah parameter pembaginya. Kalau T itu ada di ada di steady dan unsteady. Kalau S itu nanti ada di uniform dan non-uniform. Tinggal dV per dt sama dengan 0 berarti steady. dV per dt tidak sama dengan 0 berarti unsteady. dV per ds sama dengan 0 uniform. dV per ds tidak sama dengan 0 berarti non-uniform atau ununiform. Nah, pertanyaan yang ada di lapangan, uniform atau non-uniform? Alirannya seragam selalu tetap kecepatannya sepanjang sungai atau sepanjang saluran tersebut, atau dia berubah menurut jaraknya kalau di lapangan? Anda sungai misalkan, Anda lihat sungai, itu uniform atau non-uniform? Oh, uniform atau non-uniform kalau di lapangan? Kayaknya non-uniform, Pak. Akan selalu tetap non-uniform, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita combine antara steady dan uniform, atau dV per dt sama dengan 0, dan dV per ds sama dengan 0, kita sebut sebagai aliran beraturan. Gitu ya. Aliran seragam dan tetap kalau kita gabungkan menjadi aliran beraturan. dV per dt sama dengan 0 dan dV per ds sama dengan 0. Inilah yang kita sebut sebagai aliran beraturan.
Sedangkan kalau aliran seragam atau aliran tidak seragam dan unsteady itu akan kita golongkan dalam dua ini. Ada yang menyebutnya adalah aliran berubah lambat laun atau gradually varied flow dan aliran berubah dengan cepat rapidly varied flow. Ya, jadi kalau aliran seragam dan tetap kita sebut sebagai aliran beraturan, dengan aliran yang tidak seragam atau non-uniform dan unsteady tadi, kita dapat membagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran berubah lambat laun, atau kita sebut sebagai gradually varied flow, dan aliran berubah cepat yang kita sebut sebagai rapidly varied flow. Nah, kita akan melihat apa itu gradually, apa itu rapidly. Kita langsung saja contohkan seperti ini. Ini kalau dia berubah, ini adalah aliran tetap dan dia adalah seragam, berarti dia akan mempunyai permukaan yang semut seperti ini, begitu ya. Sedangkan kalau dia adalah aliran non-uniform dan unsteady, ada dua tadi. Ada yang gradually varied flow, ada yang rapidly varied flow. Berubah dengan lambat laun dan berubah dengan cepat. Contohnya ada di dua tipe atau dua fenomena aliran seperti ini. Semisal saya punya suatu sungai, ini potongan memanjang sungai saya, yang sungai saya nanti akan bermuara atau menuju ke laut seperti ini, atau saluran boleh. Pada saat laut ini mengalami pasang seperti ini, kemudian air sungai atau air salurannya akan masuk ke laut. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Apakah bisa aliran ini akan masuk dengan cepat, masuk ke laut seperti ini karena laut pasang? Tidak, Pak, pelan-pelan. Akan dia antri gitu ya. Akan dia tunggu sampai airnya ini surut. Nah, aliran jika air lautnya ini lebih tinggi daripada elevasi air yang ada di sungai dan di saluran, maka yang terjadi adalah aliran air laut akan masuk ke sungai atau ke saluran. Inilah yang kita sebut sebagai fenomena backwater atau aliran balik. Gitu ya. Jadi aliran balik itu adalah aliran jika elevasi muka air laut lebih tinggi daripada elevasi sungai atau salurannya, maka air laut balik ke sungai dan ke saluran. Inilah yang kita sebut sebagai fenomena backwater. Ya, aliran balik. Kalau dalam bahasa umum kita sebut sebagai apa ini? Seperti yang ada di Semarang, ya pantai utara Jakarta, pantai utara Jawa, yang tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahu banjir di sekitaran perumahan atau permukiman di sekitaran pantai. Dikarenakan air apa ini berarti? Ada yang menyebutkan apa berarti? Rob. Iya, pernah dengar banjir rob? Banjir rob adalah akibat dari fenomena backwater, aliran balik, di mana elevasi muka air laut lebih tinggi daripada elevasi muka air sungai dan saluran. Sehingga biasanya di saluran-saluran drainase yang langsung berhubungan dengan laut, pasti nanti di sini dilengkapi dengan apa? Untuk mengantisipasi biar air tidak masuk, dipasang apa biasanya di ujung-ujung ini? Ada yang pernah melihat? Biasanya ada rumah pompa dan pintu air, begitu ya? Rumah pompa fluid yang ada di Jakarta itu juga mengantisipasi akibat backwater yang ada di Ancol, ya. Jadi nanti pada saat ininya naik, maka pintu airnya ditutup. Kemudian pompa dinyalakan, sehingga tetap dia akan mengalir dengan bantuan pompa, tidak gravitasi. Kalau seperti ini tidak mungkin gravitasi, kenapa? Karena sudah posisinya pasti lebih tinggi laut daripada yang ada di saluran dan sungai. Nah, kalau teori atau teorema backwater ini menurut Anda berubah lambat laun atau berubah dengan cepat? Gradually atau rapidly? Kalau backwater seperti ini. Lambat laun. Dia kecepat. Lambat laun mungkin, Pak.
lambat laun atau gradually. Pasti dia akan mengalir dengan pelan-pelan. Kenapa? Nunggu airnya surut. Tapi kalau lihat ini, kalau airnya surut, kemudian ada aliran dari sungai atau saluran, dia tidak terhalangi oleh elevasi muka air laut, maka dia akan langsung terjun bebas seperti ini. Sama seperti fenomena air terjun, ya, waterfall. Misalkan Anda mandi di air terjun Sedudo, atau yang air terjun apapun yang ada di sini, maka tipenya adalah tipe yang seperti ini. Berarti ini variate flow atau gradual flow. Berubah dengan cepat atau berubah lambat laun, kalau yang model C ini. Berubah dengan cepat, Pak. Ya, maka dia mempunyai kecepatan yang lebih cepat daripada aliran yang gradually. Maka yang tipe C adalah tipe rapidly dan yang tipe B adalah tipe gradually. Sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Tadi untuk yang aliran gradually tadi, yang kan itu faktornya dari air laut yang pasang. Apa mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan aliran dari sungai itu menjadi lambat laun ya, Pak? Begitu. Oke, baik. Contoh lagi seperti ini. Saya stop screen dulu. Ada beberapa fenomena. Saya pindah ke pen. Sudah terlihat pen saya? Sudah, Pak. Oke. Contohnya misalkan kalau saya punya sungai begitu, kemudian saya mau bangun bendungan. Saya mau bangun bendungan di sini. Nah, gini ya. Kemudian airan sungai ini awalnya dia kan ngalir gitu ya. Kemudian tertahan oleh bendungan, berarti dia tidak bisa mengalirkan gitu ya, tertahan di sini. Ada aliran lagi, dia akan mengalir lagi. Nah, pada saat dia tertentu, dia sudah lewati crash bendungan ini, yang terjadi adalah aliran akan apa? Lewatkan gitu ya. Nah, pasti dia akan lebih tinggi yang ada di atas ini, baru dia terjun ke sana. Nah, pada saat dia mengalir ini, menunggu untuk naik posisi elevasinya, kemudian dia terjun ke bendungan, yang kita sebut sebagai pelimpah atau mercu ya, nanti kalau di lapangan, pelimpah atau mercu. Nah, ini dia naik gitu ya, elevasinya dari yang segini, dia naik ke sini. Nah, dia akan mempunyai kecepatan yang berubah. Nah, kalau seperti ini berarti dia harus nunggu. Antri kan ya? Antri untuk menuju ke hilir. Antri dulu airnya. Dia ngendon di sini sementara, kemudian kalau ada didesak temannya lagi, didesak lagi, maka dia yang di sini naik, yang di sini juga ikut naik. Maka ini juga model gradually. Pokoknya yang sifatnya antri dan butuh waktu itu gradually. Gitu aja, Mbak ya. Pertanyaan saya, kalau rapidly dan gradually, itu kecepatannya lebih besar mana? Menurut Anda? Rapidly. Jelas kalau rapid ya pasti lebih besar rapid ya. Nah, pertanyaannya, kalau dia terjun dengan cepat, resiko apa yang terjadi di bangunan air kita? Misalkan tadi bendungan. Kalau dia mempunyai kecepatan yang besar. Mungkin tekanannya besar, Pak. Tekanannya besar, kecepatannya tinggi, akan terjadi gerusan, ya, erosi. Nah, itu yang nantinya harus kita antisipasi pada kriteria rapidly. Apa yang harus Anda lakukan jika saluran atau bendungan atau bangunan air Anda nantinya mempunyai sifat rapidly. Nanti kita akan belajar. Maka harus ditahan oleh namanya peredam energi. Kalau Anda lihat di bendungan, kemudian setelah mercu tadi itu ada semacam blok-blok tahu gitu ya, kotak-kotak itu pernah lihat? Kemudian atau ada batu-batu yang ada di bawah, di atas mercu tadi, itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk memecah gelombang atau memecah energi. Karena apa? Rapidly yang terjadi, kecepatannya tinggi. Ya, maka biasanya nanti akan dilengkapi oleh namanya stelling basin atau pemecah gelombang atau kita sebut sebagai kolam olah.
Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri. Mudah-mudahan di minggu ke-9 sudah bisa luring, jadi kita bisa praktikum di lab. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.